Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang. DPD ini adalah wakil-wakil dari setiap daerah provinsi se-Indonesia yang dipilih lewat pemilu melalui jalur perorangan 4 per provinsi. Nah, kalau kita bicara sistem perwakilan yang dipraktikkan di dalam berbagai negara demokrasi, ada 3 sistem perwakilan. Pertama, ada sistem perwakilan politik atau political representation, ya. Kemudian ada sistem perwakilan teritorial, jadi regional representation atau territorial representation, ya. Kemudian ada sistem perwakilan functional representation. Nah, di Indonesia kita ada 2, ada political representation, kemudian ada territorial atau regional representation. Nah, di mana sistem perwakilan politik ini menghasilkan wakil-wakil politik dari partai politik. Kemudian sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah. Nah, di Indonesia ini ada Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian sistem perwakilan fungsional menghasilkan golongan-golongan fungsional. Tapi di Indonesia kita hanya mengenal 2 ini, DPD dan DPR. Nah, golongan-golongan fungsional itu bisa saja bergabung ke dalam sistem perwakilan yang lain gitu. Bisa saja golongan fungsional itu ada di DPD, bisa juga golongan fungsional itu ada di DPR yang berasal dari partai-partai politik. Nah, kalau kita bicara anggota DPD, ini semuanya dipilih lewat pemilu. Nah, semua dipilih lewat pemilu, tidak lagi seperti dulu di mana ada pengangkatan gitu. Ada pengangkatan terhadap anggota DPD. Nah, anggota DPD itu dari setiap provinsi jumlahnya sama. Jadi jumlah keseluruhan anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Ini juga sebenarnya perlu didiskusikan lebih jauh, dan kalau ada studi banding ya bisa ditanyakan kepada kepada anggota DPR gitu. Kenapa kemudian tidak bisa lebih dari 1/3 anggota DPR? Nah, padahal kemudian sebenarnya legitimasi dari DPD itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena ya dapilnya provinsi, ya, sementara DPR itu dapilnya hanya beberapa bagian dari provinsi itu, apakah kabupaten-kabupaten atau kabupaten dan kota atau cukup 1 kota gitu. Nah, ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif Indonesia tidak lepas dari ide pembentukan struktur 2 kamar parlemen atau bikameral, ya. Nah, struktur bikameral ini diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Nah, di mana tentu DPR merupakan representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan representasi teritorial atau regional. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, anggota DPD 1/3 anggota DPR, ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan, khususnya kalau kita lihat komposisi penduduk atau komposisi kabupaten kota di setiap provinsi. Misalnya Jawa Barat, itu 43 juta jiwa kurang lebih, ya. Di Papua Barat itu hanya kurang dari 1 juta jiwa, tapi diwakili oleh 4 wakil sama jumlahnya. Atau misalnya kalau kita menggunakan pendekatan kabupaten kota, di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, di Kalimantan Utara hanya 5. Nah, sementara wakilnya sama-sama 4. Jadi itu bagus kemudian mencari tahu lebih jauh kenapa kemudian seperti itu komposisinya. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang alat kelengkapan DPD. Jadi DPD juga punya alat kelengkapan, ya. Nah, cuma di sana tidak sama dengan DPR yang namanya badan legislasi. Kalau di sini ada panitia perancang undang-undang, karena toh nanti rancangan undang-undang dari DPD itu dibawa atas nama lembaga DPD ke
DPR. Ya. Kemudian apa sih kewenangan dari DPD itu dalam pembentukan undang-undang? Jadi kita bisa lihat bagannya bahwa ada kewenangan yang dimiliki oleh DPD itu di dalam pembentukan undang-undang. Dia dapat mengajukan rancangan undang-undang sesuai kewenangannya. Jadi tidak semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPD, hanya yang sesuai kewenangannya saja. Dia ikut membahas dan memberi pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya. Kira-kira begitu. Nah, yang mana kewenangannya? Ada beberapa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada DPD itu. Pertama, terkait otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian terkait dengan RAPBN, pajak, pendidikan, agama, pemilihan anggota BPK. Nah, tapi ada hal di mana dia dapat mengajukan, ikut membahas, dapat melakukan pengawasan. Tapi ada yang kemudian dia tidak bisa mengajukan, tidak bisa membahas, ikut membahas dan hanya memberi pertimbangan. Itulah batasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD menurut Undang-Undang Dasar kita dalam pembentukan undang-undang atau di dalam mengajukan rancangan undang-undang. Nah, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga kemudian dikemukakan bahwa penyusunan undang-undang itu, rancangan undang-undang bisa berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud dapat berasal dari DPD. Jadi tidak disebutkan secara eksplisit DPR, DPD atau Presiden, tapi ya DPR atau Presiden, di mana ya yang berasal dari DPR itu bisa juga berasal dari DPD. Gitu. Kemudian penyusunan rancangan undang-undang, saya pikir di naskah akademik kita sudah bahas bahwa setiap rancangan undang-undang dari DPD juga disampaikan secara tertulis ke pimpinan DPR, dari pimpinan ke pimpinan ya, pimpinan DPD ke pimpinan DPR, dan itu harus disertai dengan naskah akademik, harus disertai dengan naskah akademik. Kemudian penyusunan undang-undang, alat kelengkapan DPR dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat mengundang. Kalau kemudian dianggap penting diundang, ya diundang. Kalau tidak juga tidak diundang. Nah, itu sebenarnya dari situ kemudian kita bisa melihat bahwa seperti ada semacam posisi yang lemah dari DPD kita. Padahal diharapkan sebenarnya dia bisa melakukan penyeimbangan di dalam hal pembentukan. Nah, kemudian dalam pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Dilakukan dengan mengikut sertakan DPD. Jadi mengikut serta DPD itu pun sampai pada pembicaraan tingkat 1 saja. Jadi di paripurna tidak ikut. Padahal sebenarnya kalau kita bicara pembahasan rancangan undang-undang kan ada dua. Ada pembahasan tingkat 1, ada pembahasan tingkat 2. Di mana pembahasan tingkat 2 itu adalah rapat paripurna. Justru disitulah kemudian harusnya hadir untuk mengambil keputusan, tapi ternyata tidak. Nah, konsep parlemen yang ideal mengenai bagaimana proses terhubungnya rakyat, pemerintah dan negara, itu kan sebenarnya di situ persoalannya. Bagaimana konsep parlemen yang ideal itu adalah bagaimana proses terhubungnya rakyat, pemerintah dan negara. Proses ini sangat ditentukan oleh kelancaran sirkulasi kekuasaan di dalam mengatur mekanisme pada negara. Untuk berjalannya proses tersebut sangat perlu diperhatikan proses efisiensi dan efektivitas kinerja dalam parlemen. Kenapa? Karena merupakan alat kontrol lembaga eksekutif dalam menjalankan otoritas kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Nah, Larry Diamond kemudian mengatakan bahwa hal terpenting dalam demokrasi adalah institusionalisasi politik dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi. Yang mana yang dimaksudkan itu bahwa institusionalisasi harus mampu melibatkan konvergensi yang mapan di seputar aturan dan prosedur umum, persaingan dan
aksi politik. Nah, seperti apa hal tersebut? Bahwa konsolidasi itu harus mampu menjawab tantangan pada penguatan 3 tipe institusi politik. Pertama, aparatur administrasi negara, birokrasi. Kemudian institusi representasi dan penyelenggaraan demokrasi, ada partai politik, ada parlemen, ada sistem pemilihan umum. Kemudian struktur-struktur yang menjamin akuntabilitas horizontal, konstitusionalisme dan pemerintahan berdasar atas hukum. Dalam hal ini sistem peradilan dan sistem pengawasan. Nah, itu yang dimaksudkan tadi gitu, bahwa ada institusionalisasi ya. Nah, selanjutnya bahwa kemudian amandemen yang dilakukan oleh MPR terhadap pasal 1 ayat 2 secara langsung sebenarnya telah menjadi awal dari proses efisiensi dalam kelembagaan parlemen. Nah, keberadaan DPD itu setidaknya telah menjawab tuntutan dari masyarakat terhadap ketidakjelasan utusan golongan pada masa Orde Baru yang cenderung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah atau dalam hal ini eksekutif. Nah, terefleksinya institusionalisasi politik dalam rangka memperkuat sistem demokrasi representatif di Indonesia itu, itulah harapannya. Nah, permasalahan yang timbul dalam upaya efisiensi adalah bagaimana membagi kekuatan di dalam lembaga parlemen agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, ini kalau kita lihat kenyataannya ya DPD, DPR itu seperti ada ketimpangan. Jadi upaya efisiensi adalah bagaimana membagi kekuatan di dalam lembaga parlemen agar tidak mengalami ketimpangan satu sama lain. Nah, kewenangan DPR begitu besar, kewenangan DPD sangat terbatas, padahal legitimasinya sangat kuat. Nah, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi dalam hal efektifnya parlemen? Ya, pertama tentu melakukan restrukturisasi kembali mengenai fungsi-fungsi organ kelembagaan yang ada di dalamnya. Jadi perlu diadakan perimbangan kekuatan legislasi antara kedua organ, DPD dan DPD, dalam hal kontrol, dalam hal pembuatan kebijakan hingga anggaran. Kalau itu tidak terjadi, maka ya dominasi itu akan terus terjadi dan akhirnya kemudian tidak ada penyeimbang. Apalagi kalau kita bicara DPD, sebenarnya kan ya tidak ada tekanan-tekanan yang lebih besar seperti di partai politik, seperti anggota DPR kita yang terikat pada fraksi. Kemudian yang kedua, melakukan pemangkasan. Nah, ini selalu jadi wacana, bagaimana terjadi pemangkasan jumlah partai dalam pemilihan umum agar terfokusnya posisi setiap anggota DPR. Walaupun tentu ada plus minusnya ya, karena kita negara yang plural, negara yang majemuk, ya tentu dibutuhkan banyak partai politik yang bisa mengagregasi kepentingan berbeda, ya, sehingga bisa memformulasinya ke dalam aturan-aturan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, nah, memperbanyak tenaga ahli yang kompeten. Jadi bagaimana tenaga ahli yang kompeten dan berkualitas dengan berasas pada merit system, bukan pada spoil system. Kenapa? Karena banyak kecenderungan tenaga ahli di parlemen dipilih atas dasar nepotis antara anggota parlemen dengan partai atau antara anggota parlemen dengan keluarga-keluarganya, kroni-kroninya. Kemudian yang keempat, memangkas dan menyatukan komisi yang ada di parlemen, khususnya DPR. Jadi ya perlu ada penyederhanaan, jangan memperbanyak struktur, tapi menyederhanakan struktur, tapi membuat fungsinya menjadi semakin kaya. Kenapa? Karena kebenaran komisi yang overload telah menyebabkan lambannya kinerja parlemen dalam memutuskan suatu kebijakan. Baik, saya pikir itu untuk kali ini. Silakan dikembangkan dengan diskusi di pekan-pekan diskusi kita. Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.